bab ini yaitu yang pertama, memilih dan menyiapkan tempat pelatihan berdasarkan bagaimana peserta akan terlibat dan berinteraksi dengan konten dan satu sama lain dalam kursus. Yang kedua, mempersiapkan pengajaran menggunakan peta jalan kurikulum, rencana pembelajaran, dokumen desain, dan peta konsep. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana usia peserta pelatihan, perbedaan generasi, dan kepribadian dapat mempengaruhi bagaimana program dirancang. Yang keempat, menyiapkan request for proposal atau RFP dan pertanyaan untuk mengevaluasi konsultan pelatihan dan pemasok. Yang kelima, menjelaskan elemen rancangan program yang harus disertakan untuk memastikan transfer pelatihan jarak dekat dan jauh. Yang keenam, mengembangkan modul manajemen diri untuk program pelatihan. Yang ketujuh, merancang tugas aplikasi dan rencana tindakan untuk meningkatkan pembelajaran dan transfer pelatihan. Dan yang terakhir, membuat rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan manajer sebelum, selama, dan setelah pelatihan untuk memfasilitasi pembelajaran dan transfer. Materi yang pertama yaitu perkenalan. Program pelatihan yang efektif juga memerlukan desain program berkualitas tinggi untuk memaksimalkan pembelajaran peserta pelatihan dan transfer pelatihan. Desain program mengacu pada organisasi dan kondisi program pelatihan. Penting untuk mengambil perspektif yang luas ketika merancang pelatihan, terlepas dari apakah itu program pelatihan, kelas, atau kursus online atau tatap muka. Selain itu, rancangan program harus mencakup pengambilan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh digunakan dalam pekerjaan serta dibagikan kepada karyawan lain. Pada gambar 5.1 menunjukkan 3 tahapan proses perancangan program, mulai dari fase pertama yaitu pra-pelatihan, fase kedua acara pembelajaran, dan fase ketiga yaitu pasca pelatihan. Pada fase pertama yaitu pra-pelatihan, melibatkan persiapan, motivasi, dan pemberian energi kepada peserta pelatihan untuk menghadiri acara pembelajaran. Fase pertama juga melibatkan memastikan bahwa lingkungan kerja yaitu iklim, manajer, dan rekan kerja mendukung pembelajaran dan juga transfer pelatihan. Pada fase kedua, yaitu peristiwa pembelajaran, melibatkan persiapan pengajaran seperti kelas dan program keseluruhan, serta lingkungan fisik untuk memfasilitasi pembelajaran. Pada fase kedua, berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang positif, termasuk merencanakan kegiatan yang terjadi selama pelatihan, memilih instruktur atau pelatih yang berkualitas tinggi, memilih ruang pelatihan untuk menciptakan interaksi positif dengan peserta didik, serta memiliki desain program yang tepat. Memasuki fase ketiga yaitu pasca pelatihan, mengacu pada transfer pelatihan atau membuat peserta didik menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam pekerjaan mereka. Biasanya, sebagian besar upaya perhatian dan sumber daya keuangan cenderung dicurahkan untuk merancang dan memilih acara pembelajaran itu sendiri. Namun, apa yang terjadi sebelum peristiwa pembelajaran atau pra-pelatihan dan setelah peristiwa pembelajaran atau pasca pelatihan mungkin sama pentingnya, atau lebih penting dalam menentukan apakah peserta didik termotivasi untuk belajar, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, dan menerapkan, berbagi, dan menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Nah, selama fase ketiga atau pasca pelatihan, yang dilaksanakan 1 bulan setelah pelatihan, instruktur membekali peserta dengan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku melalui webinar. Peserta pelatihan diminta untuk menyelesaikan survei dan menghadiri kelompok diskusi untuk berfokus pada bagaimana mereka menerapkan pelatihan dalam peran penjualan mereka. Pertimbangan dalam merancang program efektif, yaitu di sini ada memilih dan mempersiapkan tempat pelatihan. Lokasi pelatihan itu dapat berada di ruang pelatihan yang terletak di kantor perusahaan atau di luar lokasi seperti hotel, resort, pusat konferensi, atau kampus perguruan tinggi. Tidak ada jawaban yang tepat mengenai apakah pelatihan harus diadakan di dalam atau di luar lokasi. Baik pelatihan di lokasi maupun di luar lokasi itu mempunyai potensi manfaat yang perlu dipertimbangkan. Nah, manfaat pelatihan di lokasi itu mencakup penghematan biaya transportasi, makanan dan minuman, serta biaya sewa ruang dan peralatan yang nyata dan dirasakan, dan kemudahan menggunakan karyawan lokal untuk menjadi instruktur pada sebagian pelatihan. Nah, manfaat pelatihan di luar lokasi itu mencakup lebih sedikit peluang,
terjadinya gangguan terkait bisnis sehingga meningkatkan fokus peserta pelatihan. Nah, pengaturan dan pengalaman pelatihan yang lebih berkesan itu memberikan pesan bahwa perusahaan itu menghargai pelatihan dengan berinvestasi di dalamnya. Detail yang harus diperhatikan di dalam ruang pelatihan yaitu yang pertama ada kebisingan, yang kedua ada warna, yang ketiga ada struktur ruangan, yang keempat ada pencahayaan, yang kelima ada pengaturan tempat duduk, dan yang keenam ada stop kontak, serta yang ketujuh ada teknologi. Nah, detail-detail tersebut itu harus diperhatikan pada saat melakukan pelatihan agar tidaknya terjadi kesalahan yang melibatkan peserta pada saat melakukan pelatihan. Pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk itu dibagi berbagai macam, seperti pada gambar di samping, yaitu ada pengaturan tempat duduk tipe kipas, pengaturan tempat duduk tipe ruangan, pengaturan tempat duduk tipe konferensi, serta pengaturan kapal kuda. Nah, biasanya yang dipakai saat melakukan pelatihan yaitu adalah pengaturan tempat duduk tipe kipas. Nah, jadi pengaturan tempat duduk tipe kipas ini merupakan hal yang efektif sehingga peserta dapat melihat dari berbagai arah di dalam ruangan. Peserta juga dapat mendengarkan presentasi lalu melakukan diskusi kelompok. Peserta juga dapat melakukan komunikasi yang mudah di dalam ruangan. Memilih pelatih atau konsultan profesional adalah salah satu kemungkinan yang jelas bagi perusahaan. Pelatih baik dari dalam atau luar perusahaan itu harus memiliki keahlian dalam topik dan pengalaman dalam pelatihan. Program pelatihan pelatih itu diperlukan bagi para manajer, karyawan, dan ahli yang mungkin memiliki pengetahuan konten namun perlu meningkatkan keterampilan presentasi dari komunikasi, mendapatkan pemahaman tentang komponen kunci dari proses pembelajaran, misalnya seperti umpan balik atau praktik, atau belajar mengembangkan rencana pelajaran. Nah, hal ini mungkin memerlukan karyawan dan manajer untuk mendapatkan sertifikat yang memverifikasi bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Pelatih yang efektif. Nah, menggunakan manajer dan karyawan sebagai pelatih itu dapat meningkatkan persepsi kebermaknaan konten pelatihan karena mereka memahami bisnis perusahaan. Pelatih karyawan dan manajer cenderung membuat konten pelatihan lebih dapat diterapkan secara langsung pada pekerjaan peserta. Selanjutnya adalah kurikulum, kursus, dan desain pelajaran. Jadi, kurikulum ini mengacu pada program studi terorganisir yang dirancang untuk mengetahui atau memenuhi tujuan pembelajaran yang kompleks. Nah, seperti mempersiapkan pelajar untuk menjadi tenaga penjualan, lalu teknisi jaringan komputer bersertifikat, perawat berlisensi, atau manajer. Nah, kurikulum ini biasanya mencakup beberapa kursus dan biasanya berfokus pada pengembangan serangkaian kompetensi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah kursus. Dibandingkan dengan kurikulum, kursus atau program biasanya ini mencakup tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, membahas sejumlah kompetensi atau keterampilan yang lebih terbatas. Misalnya, kursus dapat membahas topik-topik seperti negosiasi, manajemen bakat, layanan pelanggan, bahkan pelatihan dan pengembangan. Kursus ini biasanya mencakup unit atau pelajaran yang merupakan bagian atau modul lebih kecil yang mencakup bagian dari berbagai topik. Dan yang terakhir adalah desain pelajaran, di mana biasanya lebih rinci daripada dokumen desain. Hal ini mencakup langkah-langkah spesifik yang terlibat dalam pelajaran, kegiatan instruktur, dan peserta pelatihan, dan waktu yang dialokasikan untuk setiap topik yang termasuk dalam pelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat dirancang untuk program yang berlangsung sehari, seminggu, ataupun beberapa jam. Rencana pelajaran yang terperinci menerjemahkan isi dan urutan kegiatan pelatihan menjadi suatu panduan yang digunakan oleh pelatih untuk membantu penyampaian pelatihan. Artinya, rencana pembelajaran memuat urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam sesi pelatihan dan mengidentifikasi rincian administrasi. Sedangkan rencana pembelajaran menyediakan daftar isi kegiatan pelatihan, yang mana membantu memastikan bahwa kegiatan pelatihan akan konsisten, siapapun pelatihnya. Lalu yang kedua adalah membantu memastikan bahwa peserta pelatihan dan pelatih mengetahui tujuan kursus dan program. Lalu yang selanjutnya adalah materi mengenai kurasi konten, menjaga konten pelatihan terbaru, terorganisasi, dan dapat diakses. Nah, karyawan belajar melalui pelatihan formal, pengembangan karyawan, berbagai pengetahuan, dan pembelajaran informal. Hal ini termasuk penggunaan video, podcast, manual, dan materi tertulis lainnya.
interaksi tatap muka, atau dengan bantuan teknologi dengan orang lain, misalnya media sosial. Kursus dan lokakarya pelatihan formal yang dipimpin instruktur atau online, pelatihan di tempat kerja, dan pengalaman kerja. Dalam konteks pelatihan, kurasi konten ini mengacu pada proses mengidentifikasi konten pelatihan yang relevan dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta pelatihan untuk mengaksesnya. Jika perusahaan memutuskan untuk membeli program pelatihan dan konsultan dari vendor, daripada membangun program itu sendiri, maka penting untuk memilih penyedia yang berkualitas tinggi. Penyedia pelatihan dapat mencakup konsultan individu, perusahaan konsultan, perusahaan yang berspesialisasi dalam merancang dan menjual program pelatihan atau lembaga akademis. Banyak perusahaan mengidentifikasi vendor dan konsultan yang dapat memberikan layanan pelatihan dengan menggunakan permintaan proposal. Jadi, permintaan proposal atau RFP adalah dokumen yang menguraikan bagi calon vendor dan konsultan jenis layanan yang dicari perusahaan, jenis dan jumlah referensi yang dibutuhkan, jumlah karyawan yang perlu dilatih, pendanaan proyek, proses tindak lanjut yang digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan terhadap layanan, perkiraan tanggal penyelesaian proyek, dan tanggal diterimanya proposal oleh perusahaan. Untuk mengimplementasikan desain program untuk transfer pelatihan diperlukannya 3 dukungan. Yang pertama adalah dukungan manajer, yang kedua dukungan rekan, dan yang ketiga adalah dukungan teknologi. Nah, salah satu cara untuk mempersiapkan peserta pelatihan menghadapi hambatan yang mungkin mereka hadapi di lingkungan kerja, seperti kurangnya kesempatan untuk menggunakan keterampilan atau manajer yang tidak mendukung, adalah dengan menyediakan instruksi dalam teknik manajemen diri di akhir program pelatihan. Dukungan manajer ini mengacu pada sejauh mana manajer berkontribusi dalam peserta pelatihan, menekankan pentingnya menghadiri program pelatihan, menekankan penerapan konten pelatihan dalam pekerjaan, dan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam pekerjaan. Lalu selanjutnya dukungan rekan. Nah, transfer pelatihan juga dapat ditingkatkan dengan adanya jaringan dukungan di antara peserta pelatihan. Jaringan pendukung ini adalah sekelompok 2 atau lebih peserta pelatihan yang sepakat untuk bertemu dan mendiskusikan kemajuan mereka dalam menggunakan kemampuan yang dipelajari dalam pekerjaan. Hal ini mungkin melibatkan pertemuan tatap muka, komunikasi melalui email, atau interaksi di jaringan sosial elektronik. Selanjutnya ada dukungan teknologi, yaitu sebuah sistem pendukung kinerja elektronik atau EPSS adalah aplikasi komputer yang dapat memberikan pelatihan keterampilan, akses informasi, dan nasihat ahli sesuai permintaan. Sistem pendukung kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan transfer pelatihan dengan menyediakan sumber informasi elektronik kepada peserta pelatihan yang dapat mereka rujuk sesuai kebutuhan saat mereka mencoba menerapkan kemampuan yang dipelajari dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu menggunakan manajemen pengetahuan untuk pembelajaran dan transfer pelatihan. Ada beberapa cara untuk membantu menciptakan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan, yaitu yang pertama, gunakan teknologi, email, dan situs jejaring sosial untuk berbagi informasi. Yang kedua, tetapkan CIO dan CLO untuk mengelola pertukaran informasi. Yang ketiga, wajibkan presentasi dari pegawai tentang program pelatihan yang diikuti. Yang keempat, beri kesempatan cuti untuk belajar dan ikut pelatihan. Yang kelima, buat perpustakaan online dengan sumber belajar. Yang keenam, bentuk komunitas praktik untuk berbagi ide. Yang selanjutnya yaitu kunci manajemen pengetahuan yang efektif. Ada beberapa pertimbangan utama untuk manajemen pengetahuan yang efektif, yaitu yang pertama, pelatihan dan kerjasama teknologi informasi. Agar manajemen pengetahuan menjadi efektif, Departemen Pelatihan dan Departemen Teknologi Informasi harus berkolaborasi. Hal ini karena pelatihan dapat membantu mengembangkan budaya serta konten dan strategi pembelajaran. Sedangkan teknologi informasi dapat mengembangkan sistem untuk mengakses, berbagi, dan menyimpan pengetahuan serta menyampaikan pelatihan. Yang kedua, ciptakan posisi kepemimpinan manajemen pengetahuan. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika Utara memiliki posisi kepemimpinan yang disebut Kepala Tugas Pembelajaran atau CLO.
untuk memimpin inisiatif pembelajaran berkelanjutan dan manajemen pengetahuan. Tugas CLO meliputi pengembangan, penerapan, dan distribusi pengetahuan, serta mendukung tujuan bisnis strategis dengan mengintegrasikan budaya pembelajaran dengan infrastruktur teknologi perusahaan. Yang ketiga, teknologi yang mudah digunakan. Sistem manajemen pengetahuan bisa gagal karena teknologinya terlalu rumit atau perusahaan tidak memotivasi karyawannya untuk berbagi pengetahuan. Sistem yang memerlukan penggunaan banyak alat berbeda bisa sulit digunakan, sehingga perlu infrastruktur yang tepat dan dukungan motivasi karyawan untuk berhasil. Sehingga penting untuk membangun infrastruktur teknologi yang tepat dan memudahkan karyawan mengakses dan berbagi informasi dalam konteks pekerjaan mereka. Yang keempat, kepercayaan dan kesediaan karyawan untuk berbagi informasi. Faktor pribadi seperti kepercayaan, keinginan untuk berbagi, dan motivasi untuk belajar dan mengajar mempengaruhi berbagai pengetahuan di tempat kerja. Perusahaan dapat mendorong berbagi pengetahuan dengan mengenali dan mempromosikan karyawan yang aktif dalam hal tersebut. Kesimpulannya adalah, pembelajaran merupakan aspek penting dari setiap program pelatihan. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong peserta pelatihan untuk menggunakan kemampuan yang dipelajari dalam pekerjaan atau transfer pelatihan. Desain program pelatihan yang efektif itu meliputi pemilihan tempat, pelatih, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Adapun faktor-faktor seperti usia, generasi, kepribadian, budaya, dan bahasa peserta juga harus dipertimbangkan dengan baik. Dan agar karyawan dapat menggunakan sistem manajemen pengetahuan, sistem tersebut harus mudah ditemukan dan digunakan, serta mereka perlu percaya dan bersedia untuk berbagi pengetahuan.